Di balik dominasi militer Amerika Serikat dan negara-negara barat, tersimpan kerentanan strategis yang jarang disorot. Ya, ketergantungan besar Amerika Serikat dan sekutunya pada pasokan mineral atau logam tanah jarang milik Cina. Elemen paling penting dalam produksi sistem persenjataan canggih, mulai dari jet tempur hingga rudal. Lebih dari 80% rantai pasokan mineral tanah jarang di dunia berasal di genggaman Cina. Cina seolah memiliki saklar tersembunyi yang berpotensi melumpuhkan industri pertahanan barat tanpa melepaskan satupun peluru. Seperti apa sebenarnya situasi pusaran mineral tanah jarang dalam konflik Cina dan Amerika Serikat? Pertama-tama, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu mineral tanah jarang atau rare earth mineral. Jadi, tanah yang mengandung logam tanah jarang itu disebut dengan tanah jarang. Nah, tanah yang membawa mineral tanah jarang sebenarnya mudah ditemui di seluruh dunia, alias persediaannya di kerak bumi sejatinya tak sesedikit itu. Masalahnya, untuk memisahkan logam tanah jarang dari tanah atau material pembawanya itu tidak mudah, bahkan sulit untuk diekstrasi. Itulah mengapa tak semua negara bisa membuka tambang dan mengolah tanah jarang yang mereka miliki untuk diambil mineral tanah jarangnya. Saat ini, ada lebih dari 100 mineral pembawa unsur tanah jarang, namun hanya 3 mineral tanah jarang utama yang bisa ditambang dan diekstrak kandungan logam tanah jarangnya. Dilansir dari buku The Global Supply Chain karya Humphreys, ada 15 logam yang diklasifikasikan sebagai unsur tanah jarang. Namun, secara teknis sebenarnya ada 17 logam yang dianggap mineral tanah jarang. Sejak tahun 1950-an sampai 1980-an, Amerika Serikat telah penyuplai terbesar unsur tanah jarang. Namun, sejak tahun 1990-an, tahta pemasok logam tanah jarang terbesar dipegang oleh Cina hingga saat ini mengalahkan Amerika Serikat. Semua itu dimulai sejak Cina menemukan deposit Bayan Obo di Mongolia Dalam. Hal itu menjadi alasan kuat Amerika Serikat saat ini masih sangat bergantung pada suplai mineral tanah jarang dari Cina, terutama untuk pembuatan alutsista Amerika Serikat. Namun, di mana masalah sebenarnya? Dan seperti apa ketergantungan sektor pertahanan Amerika Serikat terhadap mineral tanah jarang Cina? Salah satu mineral tanah jarang yang menjadi elemen penting dalam sektor pertahanan adalah samarium. Samarium adalah magnet yang bisa menahan suhu tinggi dan tetap bisa mempertahankan daya magnetnya. Itulah mengapa samarium penting bagi pembuatan alutsista. Pengguna utama samarium di Amerika Serikat sendiri adalah Lockheed Martin, kontraktor kedirgantaraan dan militer. Lockheed Martin memasang sekitar 50 pon magnet samarium di setiap jet tempur F-35. Saat ini, Amerika Serikat dan Sekutu Barat sangat membutuhkan samarium dan logam tanah jarang lainnya untuk membangun kembali persediaan persenjataan canggih mereka. Pasalnya, persediaan senjata Amerika Serikat dan Barat telah banyak terkuras usai memasok Ukraina dan Israel dengan cadangan persenjataan mereka. Padahal, Amerika Serikat juga memiliki rencana memasok Taiwan dengan persenjataan untuk mengantisipasi perang terbuka dengan Cina. Untuk memasok kembali persenjataan canggih, otomatis Amerika Serikat harus berhubungan dengan Cina sebagai pemasok utama mineral tanah jarang. Pasalnya, sudah lebih dari 1 dekade, Amerika Serikat gagal mengembangkan alternatif bagi pasokan mineral tanah jarang Cina. Nah, masalahnya adalah ketegangan Cina dan Amerika Serikat saat ini semakin membuat Beijing memperketat izin ekspor mineral tanah jarang milik mereka. Disinilah Cina memainkan cengkramnya untuk mengontrol bahkan bisa mencekik sektor pertahanan Amerika Serikat. Apa saja yang sudah dilakukan Cina? Pada 4 April 2025, Cina mulai membatasi ekspor mineral tanah jarangnya. Hari itu, Cina menghentikan ekspor 7 jenis mineral tanah jarang yang bisa digunakan untuk kebutuhan sipil dan militer. 6 diantaranya sering digunakan untuk kebutuhan sipil, dan 1 sisanya adalah samarium, mineral yang digunakan secara eksklusif untuk kebutuhan militer. Cina hanya mengizinkan ekspor mineral tanah jarang jika ada lisensi yang dikeluarkan secara khusus.
Tujuan Kementerian Perdagangan Cina mengeluarkan aturan itu untuk menjaga keamanan nasional dan memenuhi kewajiban internasional seperti non-proliferasi. Dan tak ada tanda-tanda Cina akan menyetujui ekspor samarium, magnet mineral tanah jarang yang banyak digunakan untuk kebutuhan militer. Padahal sudah bertahun-tahun Amerika Serikat mendatangkan samarium berbiaya rendah dari Cina. Langkah kedua yang diambil Cina adalah dengan memberlakukan sanksi terhadap sejumlah kontraktor militer Amerika Serikat. Beberapa kontraktor Amerika Serikat itu diduga berperan menyuplai senjata ke Taiwan. Sanksi itu melarang perusahaan dan individu di Cina untuk memiliki hubungan finansial dengan kontraktor militer Amerika Serikat. Sebenarnya bukan kali ini saja Cina membatasi ekspor mineral tanah jarangnya. Pada tahun 2010, Cina juga pernah menghentikan pengiriman ke 17 jenis mineral tanah jarang dan membuat negara-negara industri seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan terganggu. Pertanyaan selanjutnya, upaya apa saja yang sudah dilakukan Amerika Serikat untuk mengatasi permasalahan rantai pasokan mineral tanah jarang? Kekhawatiran Amerika Serikat akan ketergantungan samarium dan mineral tanah jarang Cina lainnya bukan hal baru. Dimulai pada tahun 1990-an. Jadi, sejak tahun 1970-an, militer barat sangat bergantung pada sebuah pabrik kimia, La Rochelle, di Prancis. Pabrik itu bisa memurnikan samarium dan biji yang ditambang di Australia. Tapi pada 1994, pabrik itu tutup karena kalah bersaing dengan produk mineral tanah jarang Cina usai Beijing menemukan deposit di Mongolia, tepatnya kota Baotou. Akhirnya, Amerika Serikat pun beralih pada mineral tanah jarang yang diproduksi secara murah di Baotou. Karena khawatir ketergantungan, akhirnya Kongres Amerika Serikat memerintahkan Departemen Pertahanan untuk mengatasi masalah itu. Inilah salah satu upaya awal Amerika Serikat lepas dari ketergantungan pada Cina. Pada 2010, Amerika Serikat menggelontorkan sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau saat ini sekitar 16 triliun rupiah untuk memperbaiki, memperluas, dan membuka kembali satu-satunya tambang tanah jarang di Amerika Serikat. Tambang itu ada di Mountain Pass, California yang menghentikan operasinya pada 1998 karena kebocoran pipa. Akhirnya, tambang Mountain Pass kembali dibuka pada 2014 tapi tutup setahun kemudian karena bangkrut dan gagal bersaing dengan produksi Cina. Upaya selanjutnya yang dilakukan Amerika Serikat adalah dengan menggunakan upaya diplomasi lewat WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia di era Presiden Barack Obama untuk mengatasi masalah mineral tanah jarang dengan Cina. Pada 2018, Amerika Serikat kembali mencoba menghidupkan kembali tambang Mountain Pass di bawah akuisisi perusahaan MP Materials. Awalnya, MP hanya menambang logam tanah jarang dan mengirim ke Cina untuk diproses. Tapi pada 2022, MP akhirnya memulai produksi samarium sendiri tanpa mengirim bahan mentah ke Cina, usai diberikan dana sekitar 35 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 570 miliar rupiah oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, tetapi berakhir dengan hasil yang tidak diharapkan. Upaya terbaru adalah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump berusaha membangun kesepakatan mineral tanah jarang dengan Rusia dan Ukraina. Dengan Ukraina, Amerika Serikat memaksa Ukraina untuk memberikan akses atas eksplorasi mineral tanah jarang sebagai pembayaran atas bantuan yang diberikan selama perang. Awalnya, Ukraina merasa tawaran Amerika Serikat merugikan dan terkesan memeras meski akhirnya Kiev menyetujuinya pada April 2025. Di saat yang sama, Rusia pun menawarkan Amerika Serikat untuk menjalin kerjasama mengeksplorasi mineral tanah jarang di tanah Moskwa dan wilayah Ukraina yang diduduki Kremlin. Namun syaratnya, perang dengan Ukraina harus berakhir dulu. Meski demikian, dengan situasi perang Rusia dan Ukraina yang makin memanas, proyeksi kesepakatan mineral tanah jarang dengan Amerika Serikat nampaknya masih jauh di depan mata. Kita sering mengukur kekuatan militer dari jumlah senjata, kapal perang, atau jet tempur yang dimiliki suatu negara.
Namun, di balik teknologi canggih dan persenjataan mutakhir, terdapat faktor tak kasat mata yang sama pentingnya, yaitu logistik dan rantai pasok. Mineral tanah jarang mungkin tak pernah terdengar dalam perdebatan politik global, tapi ia menjadi nadi di balik mesin-mesin persenjataan modern. Dan Cina, dengan dominasinya atas pasokan mineral ini, telah menggeser arena konflik dari medan tempur ke medan ekonomi dan teknologi. Amerika Serikat memang masih kuat secara militer, tapi ketika musuh menguasai sumber daya yang membangun kekuatan itu, maka pertahanan bisa goyah tanpa satupun peluru ditembakkan. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang lebih siap untuk konflik di masa depan? Mereka yang menguasai senjata atau yang menguasai bahan bakunya? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.